Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar untuk membuat game gunting batu kertas menggunakan JavaScript. Jadi gamenya seperti ini ya, kita akan dikasih pilihan untuk memilih gunting, batu, atau kertas. Dan ketika di hover gitu ya, ketika kita mouse kita ke salah satu pilihannya, dia akan kasih animasi seperti ini. Gambarnya jadi agak sedikit lebih besar, terus kita bisa pilih tergantung apa mau kita gitu ya. Misalnya di sini saya pilih gunting. Nah, setelah milih itu ada countdown ya, 3 2 1, terus keluar hasil kita yang tadi kita pilih gunting. Terus komputer juga akan pilih secara random. Di sini saya pilih gunting, komputer pilih gunting, jadinya seri ya. Dan kita bisa klik main lagi. Misalnya kita pilih yang lain, saya pilih batu sekarang, countdown lagi, dan komputer juga pilih random lagi. Ini kebetulan dia pilih gunting lagi. Di sini saya batu, komputer gunting, berarti saya menang ya. Saya coba sekarang kertas. Nah, dia pilih kertas juga, jadinya seri lagi. Seperti itu ya kurang lebih gamenya. Kita akan buat game ini menggunakan JavaScript. Tonton terus video ini sampai habis ya. Untuk membuat game gunting batu kertas ini, saya akan menggunakan Visual Studio Code ya. Teman-teman bisa pakai juga code editor yang lain kalau teman-teman mau ya. Oke, di sini saya juga udah buat satu folder, namanya game gunting batu kertas, nama foldernya. Dan saya udah masukin aset-asetnya ke folder ini. Jadi ada 3 aset ya, atau 3 gambar. Gambar batu, gambar gunting, dan gambar kertas. Nah, 3 gambar ini teman-teman bisa download dari GitHub. Saya udah upload ke GitHub Belajar Coding, dan nanti saya akan taruh linknya di description ya. Teman-teman bisa pakai aset ini juga, atau kalau teman-teman mau pakai gambar yang lain pun boleh ya. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman mau buka folder, teman-teman bisa pilih file ya, open folder. Nah, select foldernya lalu open gitu ya. Dan di sini saya juga akan buat HTML filenya ya. Saya kasih nama HTML filenya gunting batu kertas titik HTML ya. Oke. Terus kita buat dulu boilerplate HTML-nya. Teman-teman bisa ketik HTML, terus pilih yang HTML5 ini ya. Nah, langsung dia akan buatin boilerplate-nya atau kerangka dasarnya ya dari HTML. Dan saya di sini akan pakai satu file aja, CSS dan JavaScript-nya nanti saya akan masukin langsung di satu file aja ya, karena ini game yang cukup simple ya. Oke, pertama-tama di bodinya saya akan kasih tag H1 ya. Ini dia udah kasih clue, ini pakai AI ya. Ada AI, saya langsung kasih waktu saya tulis H1 dia langsung keluar ini dari AI-nya. Tapi saya nggak perlu semuanya, cukup H1 aja ya. Gunting batu kertas. Terus saya akan buat satu div di sini ya. Div ini untuk div yang pertama untuk skor ya. Jadi setelah H1 saya coba save dulu ya ini ya. Saya save dan saya buka filenya. Ini file kita tadi ya, gunting batu kertas yang kita buat. Nah, baru jadi seperti ini ya, karena baru H1. Oke. Nah, di bawah ini contoh yang udah jadinya. Kita bisa tulis juga game gitu ya, it's okay. Nah, di bawah title-nya itu ada score. Oke. Jadi saya akan buat satu div untuk nyimpen skor di sini ya. Skor kamu dan skor komputer. Jadi sebelum kita buat game itu kita perlu
bayangin dulu atau buat desainnya ya, game kita tuh akan seperti apa, tampilannya dan cara kerjanya seperti apa gitu. Di sini kita akan langsung refer ke yang udah jadi dan kita bisa ikutin strukturnya ya. Oke, jadi di bawahnya saya akan kasih div untuk nyimpen skor. Nah, div ini saya akan kasih kelas di sini, nanti bisa kita masukin stylingnya ya. Saya akan kasih kelas yang namanya scoreboard. Oke. Nah, di dalam div ini saya akan kasih dua paragraf ya. Paragraf yang pertama adalah untuk skor kamu gitu ya, dan skor komputer. Paragraf yang kedua saya kasih skor komputer. Nah, untuk nilai skornya karena dia bisa berubah-ubah gitu ya, ketika kita udah main, skor itu akan berubah. Tadi contoh yang udah jadinya ya, dia akan nyimpen karena kita tadi waktu main 2 kali seri ya. Kalau kita main lagi gitu ya, nah di sini kalah, skornya komputer nambahin. Skor ini akan berubah-ubah. Di sini nanti kita akan ubah menggunakan JavaScript ya. Tapi untuk kita nyimpen skornya, kita akan pakai span. Ini ya. Kita akan pakai span. Untuk awal nilainya masih 0 ya, nilai skornya. Nah, di span ini saya akan kasih ID. Nanti kita bisa panggil ID-nya dan kita bisa manipulasi menggunakan JavaScript. Saya masukin dulu ID-nya di sini ya. Nama ID-nya player score gitu ya. Yang komputer juga sama. Kita masukin ke dalam span supaya kita bisa kasih ID ya. Dan nanti ID-nya bisa dimanipulasi. Di sini nilai awalnya sama juga 0 gitu ya. Oke. Coba kita save dulu dan kita lihat di sini ya, kita refresh. Oke, ini jadi udah keluar title-nya Gunting Batu Kertas. Ini biar sama, mungkin kita bisa tambah juga game Gunting Batu Kertas ya. Di sini saya tambahin game, dan saya buat capital di sini, terus pakai dash, pakai strip gitu ya. Oke, balik lagi, coba refresh. Oke, udah jadi seperti ini. Terus kita mau sekarang masukin pilihannya ya, gambar-gambarnya. Tadi kalau waktu kita mulai itu ada 3 gambar di sini. Nah, saya akan masukin sekarang gambarnya. Balik lagi ke VS Code. Oke, saya akan buat div di sini. Saya akan buat div dan saya akan kasih kelas di sini. Kelas ini nanti akan kita panggil dan kita kasih styling ya. Kita panggil kelasnya dari section untuk section style, dan kita kasih styling CSS nanti ya. Di sini saya kasih kelas dulu namanya choices atau pilihannya ya, gunting, batu atau kertas gitu. Nah, kita buat 3 image di sini ya, 3 image. Tadi kalau kita ketik img terus tab, dia akan secara otomatis ngeluarin atribut-atributnya ya, source dan alt. Source ini untuk source gambarnya, jadi kita saya akan masukin gambar gunting di sini ya, gunting.png. Alt-nya saya kasih gunting. Alt atribut ini untuk SEO ya teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman nggak masukin atribut ini, itu nggak masalah ya. Tapi biasanya ini dipakai untuk SEO gitu ya. SEO itu apa? Untuk search engine optimization gitu.
Jadi kalau kita cari gambar di Google misalnya, dia nggak akan bisa, kan kita cari gambar tuh pakai teks ya, dia nggak akan cari namanya, sebetulnya nggak akan cari nama filenya, tapi nyarinya alt-nya. Jadi nama filenya mungkin bisa abc.png, tapi abc itu gambar apa sih, misalnya gambar gunting. Nah, yang Google cari itu dari atribut alt-nya, jadi nyari gunting gitu ya. Itu tujuannya atribut alt. Oke, nah ini masukin image yang kedua, batu.png, terus alt-nya saya kasih batu, satu lagi kertas ya, kertas.png, alt-nya kertas gitu ya. Nah, udah kita masukin nih 3 gambarnya. Coba kita save dulu, balik lagi ke HTML kita ya. Nah, ini keluar gambarnya tapi gede banget ya, bawaannya gede banget. Nah, kita akan kasih styling di CSS-nya ya. Balik lagi ke sini. Nah, styling itu ada di section sebelum head ya teman-teman. Sorry, di dalam head ya teman-teman. Jadi di sini setelah title, kita akan kasih style, tag style di sini ya. Jadi kita masukin CSS-nya di sini. Nah, ini title-nya masih dokumen, title di head-nya ya, dokumen. Kalau teman-teman lihat di sini tulisannya dokumen ya, di judul tab-nya kita akan ganti supaya bisa kelihatan ya nama gamenya di tab-nya. Oke, saya akan kasih title juga, game gunting batu kertas ya. Coba kita save, kita balik lagi, kita refresh. Nah, sekarang udah ganti ya tabnya, game gunting batu kertas. Oke, balik lagi ke VS Code. Nah, kita mau align dulu semuanya ke center ya. Soalnya kalau kita lihat tadi di sini, ini di pinggir ya, kita mau pindahin ke tengah. Terus fontnya kita mau ganti. Kalau teman-teman lihat di sini, fontnya ini lebih ini font sans serif ya, pakai Arial. Oke, di sini agak sedikit tua, jadi saya akan ganti fontnya supaya kelihatannya lebih friendly. Tapi ini terserah teman-teman juga ya, kalau mau pakai font yang lain pun nggak masalah. Saya akan ganti ke Arial di sini ya. Jadi saya akan panggil dari body-nya ya, body. Kita masukin CSS-nya ke sini, text align ya, untuk pindahin semua teksnya ke center, ke tengah. Terus font family-nya saya akan ganti jadi Arial ya, Arial sans serif. Arial sans serif. Oke. Coba kita save, kita balik lagi, kita refresh. Nah, sekarang udah ke tengah, ya. Terus si gambar ini tadi choicesnya masih gede banget, kita bakal rubah supaya dia jadi kecil ya. Oke, kita panggil titik, panggil kelasnya ya, choices, panggil kelas pakai titik. Jadi kita panggil kelas choices ini ada di div yang isinya semua gambar-gambar ya. Jadi kita panggil choices, terus kita mau ganti semua image-nya. Jadi saya panggil juga tab image-nya ya.
saya akan kasih width-nya 100 pixel. Jadi kalau kita set width itu akan set height-nya juga ya, set lebarnya aja dia akan si tingginya itu akan mengikuti ya, atau panjangnya mengikuti. Coba kita balik lagi, kita refresh. Nah sekarang udah bagus ya, tapi ini masih dempetan nih. Kalau kita lihat di contohnya dia ada jarak antara gambarnya. Kalau ini masih berdempetan, saya akan kasih margin ya, saya akan kasih margin. Nah, tadi kita panggil kelasnya dan panggil tab image-nya, makanya ketika kita kasih margin nanti akan dikasih ke setiap image-nya. Saya akan kasih margin 20 pixel. Nah, coba kita save, lalu kita refresh di sini. Nah, marginnya udah ke apply ya, jadi setiap gambarnya punya jarak. Oke, terus di contohnya tadi ya, ketika kita hover atau kursor kita ke atas pilihannya, ke atas gambarnya, dia berubah nih jadi tangan. Oke, itu caranya gimana? Caranya kita tambahin CSS-nya kursor ya, kursor pointer. Coba kita save, balik lagi, refresh. Nah sekarang udah berubah ya, jadi ketika kita mau pilih, dia si kursornya berubah jadi tangan seperti ini. Oke, kelihatan lebih bagus. Terus tadi kalau di contohnya kalau kita hover itu jadi membesar, ada animasinya ya, jadi membesar. Terus ketika udah nggak di atasnya itu ya, jadi mengecil lagi. Nah animasi itu gimana cara buatnya? Nah kita buat seperti ini. Jadi ketika kita panggil lagi choicesnya, ketika choicesnya image-nya di hover gitu ya, jadi di div yang punya class choice kita arahin untuk semua div ini, dan ketika image di dalam div choices ini di hover, kita akan transform. Jadi kita pakai CSS transform. Kita buat scale 1,1. Ini artinya kita akan buat gambar dia jadi lebih besar ketika di hover ya. Coba kita save, refresh. Nah dia jadi makin besar gitu. Tapi kalau teman-teman perhatikan ada sedikit perbedaan. Tadi kalau ini lebih smooth ya, ketika di hover dia nggak langsung jadi kecil, tapi ada sedikit delay gitu ya, jadi kelihatannya lebih smooth. Kalau yang ini cepet banget ya, dari besar ke kecilnya cepet banget. Nah gimana caranya supaya lebih smooth seperti itu ya? Kita pakai yang namanya transition gitu ya. Jadi di sini kita tambahin CSS transition. Itu ketika transform dia bakal ngambil 0,2 detik. Saya kasih di sini 0,2 detik. Coba kita save dan kita refresh. Nah sekarang dia lebih smooth. Kalau nilai secondnya ini lama, misalnya ya, saya kasih contoh, misalnya 1 detik, 1 second. Kalau 1 detik dia bakal jadi lambat banget, mengecilnya atau transisinya jadi lambat banget kayak gitu. Nah, kita nggak perlu selama itu. Balik lagi, kita ganti 0,2 second. Coba save lagi ya, refresh lagi. Nah ini oke, cukup gitu ya, nggak usah terlalu lama. Jadi transisi ini bisa kita atur juga berapa lama dia dari besar ke kecilnya gitu ya, pakai CSS transition gitu ya, transisi dari untuk transform.
Oke, nah terus di contoh aslinya ya, contoh yang udah jadi gitu ya, eh, udah mirip, tapi ketika kita klik dia akan ada countdown 3, 2, 1. Oke, terus menampilkan hasilnya. Kita buat satu-satu ya. Setelah diklik itu muncul countdown. Kita perlu eh, div juga ya untuk nyimpen si countdown itu tadi ya. Jadi kita akan tambahin nih di sini. Kita akan tambahin div untuk nyimpen countdown. Nanti si countdown ini akan kita manipulasinya menggunakan JavaScript. Saya kasih kelas dulu di sini countdown ya, dan kasih ID juga, nanti kita panggil dari JavaScript ID countdown. ID ini nanti buat manipulasi JavaScript ya. Kalau kelas nanti kita bisa edit menggunakan CSS, kita buat stylingnya. Nah, terus tadi setelah countdown kita tampilkan hasilnya gitu ya. Hasilnya ada teks juga di sini, kamu dan komputer. Ini munculin pilihan kita dan pilihan komputer gitu ya. Terus ada teks juga di bawahnya, hasilnya ya, dan button main lagi gitu ya. Nah, kita buat dulu kerangkanya. Kita bikin div lagi di sini. Div. Oke. Ini hasil ya. Jadi saya kasih kelas result. Terus awalnya kita buat stylenya ini none. Oke, coba. Tapi sebelum ke situ kita masukin dulu ya. Kita buat saya mau buat div lagi di sini untuk nampilin result image-nya. Saya kasih kelas di sini result image. Result image ini setelah hasilnya keluar kan ada dua gambarnya, pilihan kita dan pilihan komputer ya. Nah, itu result image. Result images ya. Terus kita akan tampilin di dalam sini ya. Saya kasih div lagi dan saya kasih paragraf kamu gitu ya, untuk nampilin pilihan kita. Lalu nanti akan keluar image-nya di sini. Tapi image-nya apa itu nanti kita edit menggunakan JavaScript. Kita kasih ID-nya dulu di sini ya. Nanti ini player image. Nanti kita tampilin, kita edit pakai JavaScript untuk munculin si player itu kita ya, image yang dipilih player kita. Jadi gambarnya itu nggak statik, tapi bakal dynamic menggunakan JavaScript tergantung yang kita pilih dari tiga ini gitu. Tapi kita akan masukin dulu ID-nya ke sini untuk kita tampilkan. Lalu saya buat div lain di sini untuk komputer ya. Saya buat paragraf untuk masukin teksnya, pilihan komputer. Nah, sama ya, seperti ini juga. Saya copy aja, saya ganti ID ini jadi computer image itu ya. Coba kita save. Terus di sini saya akan coba kita save dulu ya. Kita save dulu, lalu kita refresh. Ini yang game kita. Nah, di sini keluar yang hasilnya tadi ya, kamu dan komputer. Kalau di yang udah jadinya ini, setelah kita main baru dia keluar ya. 3, 2, 1 baru keluar si kamu dan komputernya, pilihan kamu dan pilihan komputer. Nah, jadi ini untuk hasilnya nanti, dan kita nggak mau tampilin di awal. Gimana caranya? Kita masukin ke sini displaynya itu none ya.
Jadi di result ini saya akan tambahin style display none. Display none ini untuk nggak ditampilin gitu ya. Kalau kita refresh, nah sekarang hilang. Nah nanti kita bakal ubah si display none itu menggunakan JavaScript juga gitu ya. Oke, kita balik lagi dulu. Oke, di sini saya akan tambahin, saya kasih H2 ya untuk teks hasilnya. Jadi setelah ini contohnya ya, kalau kita main tadi ada hasil. Nah, hasilnya itu apa gitu ya, ini hasilnya menang atau kalah gitu. Oke, jadi di sini saya akan masukin untuk hasil. Nanti kita ubah juga menggunakan JavaScript ya. Saya kasih ID dulu, game result gitu ya. Terus saya mau kasih button di sini, button yang tulisannya main lagi gitu ya. Dan nanti kalau kita klik main lagi, gamenya bakal ke reset, balik lagi ke 3 pilihannya. Coba ya, kita save dulu. Oke, setelah ini kita akan buat JavaScript-nya ya. Oke, nah sekarang kita akan buat gimana cara manipulasi si ini ya, manipulasi si gamenya ini, gimana cara gamenya bekerja. Oke. Nah tadi setelah kita pilih ya, ada countdown 3, 2, 1. Nah gimana cara buat countdown ini? Oke, kita buat sekarang countdownnya ya. Oke, kita untuk masukin JavaScript di sini kita akan buat setelah div ini ya, kita buat tag script untuk kita masukin JavaScript ke sini ya. Dan saya akan buat pertama-tama saya akan buat skornya dulu ya di awal. Kita buat pakai let. Let ini ya mirip kayak var ya, pernah dijelaskan di video tentang pembahasan JavaScript sebelumnya. Tapi let ini block scope, jadi nilainya bisa berubah di dalam blok. Oke, nah saya akan buat let atau variable player score, awalnya 0, dan let computer score, awalnya nilainya 0 juga. Ini untuk skornya nanti ya. Dan saya akan buat function di sini. Saya akan buat function player choice itu ya. Player choice, dan masukin nilai atau parameter yang kita pilih gitu ya, player seperti ini. Oke. Jadi waktu kita pilih tadi ya, nah waktu kita pilih salah satu dari gambar gunting, batu atau kertas, kita mau panggil di sini, kita mau kasih ID atau kita mau kasih function on click ya. Kalau diklik dia akan panggil function
player choice, dan kita masukin pilihannya itu di sini gunting gitu. Jadi kita masukin nilainya nih ke si function player choice. Saya milihnya gunting, nilai pilihannya. Ketika on click, ketika diklik gitu ya. Dan saya akan masukin juga ke yang lainnya ya. Ini ketika yang ini batu, dan berikutnya kertas. Oke. Ini artinya apa? Ketika gambarnya diklik, dia panggil function player choice dan masukin nilainya batu. Oke, nilai tadi gunting, batu, atau kertas akan masuk ke function ini ya, ke function player choice gitu. Nah, setelah dipilih, apa yang terjadi? Setelah dipilih, semua pilihan, 3 pilihan ini langsung hilang ya, atau disembunyikan. Tadi setelah kita pilih salah satu, 3-tiganya itu hilang, diganti dengan countdown nilai 3, 2, 1. Nah, di sini saya akan kasih ID ya. Saya akan kasih ID untuk ketiga gambar ini. Saya akan kasih ID untuk kita manipulasi menggunakan JavaScript. ID-nya choice container gitu. ID choice container. Dan di sini saya akan manipulasi tampilannya ya, menggunakan, saya panggil pakai ID-nya ya, dokumen titik get element by ID. Nah, get element by ID, kita panggil si choice containernya. Nah, choice containernya kita buat stylenya, style displaynya jadi none gitu. Style displaynya jadi none. Ini artinya apa? Ini artinya bakal disembunyiin ya. Ketika udah dipilih itu bakal disembunyiin. Dan yang countdown tadi ya, kita udah buat div countdown dengan ID countdown. Kita akan ganti inner text-nya. Kita akan ganti inner text-nya ya. Ini dokumen get element by ID juga, tapi kita bakal panggil si ID-nya itu ID yang countdown ya. Dan kita ganti inner text-nya. Jadi kita masukin teks ini. Inner text-nya kita ganti jadi awalnya itu dari 3 seperti ini. Oke. Coba kita save dulu. Kita save, kita balik lagi, refresh. Nah, sekarang kalau kita klik, apa yang terjadi? Dia akan ganti jadi 3, jadi huruf 3 ya, atau angka 3. Nah, nanti kita buat manipulasi JavaScript-nya untuk ngitung 3, 2, 1 gitu. Nah, gimana cara buat itu? Oke. Logikanya adalah setiap 3, 2, 1 ini setiap 1 detik ya, jadi 3 detik. Kita buat dulu variabelnya countdown. Si countdown ini kita akan kurangin nilainya satu-satu setiap 1 detik gitu. Awalnya nilainya 3, lalu kita buat pakai yang namanya set interval. Nah, di sini saya akan buat konstanta karena kita nggak akan ganti nilainya ya, bukan nilai yang suatu bisa diubah. Jadi saya pakai konstan di sini. Saya akan buat konstan countdown
interval, dan kita panggil fungsi yang namanya set interval. Ini fungsi bawaan si JavaScript ya, set interval. Nilainya 1000. Nah, 1000 ini adalah 1000 milisecond ya, atau 1000 detik. Dan kita pakai di sini array function. Ya. Sebelumnya saya pernah jelasin juga ya, ini arrow function. Arrow function seperti ini. Untuk kita masukin logiknya, si countdownnya ini akan berkurang setiap 1 detik, seperti itu ya. Nah, kita akan masukin logiknya ke arrow function ini, ke dalam sini, setiap 1 detik. Nah, functionnya seperti apa? Jadi si countdown ini akan terus berkurang gitu ya. Setiap 1 detik, ini 1000 milisecond ya, atau 1 detik. Setiap 1 detik si countdownnya akan berkurang 1. Kalau kita tulis seperti itu, minus dia akan ngurangin jadi nilainya berkurang 1 ya. Nah, tapi kan dia nggak hanya 1, tapi jadi bisa sampai jadi setelah berkurang 1, dia akan cek lagi. Kita harus cek if si countdownnya masih lebih besar dari 0, karena bisa aja 2 atau 1 ya, masih lebih besar dari 0. Kita akan ganti si dokumennya, ganti teksnya, get element by id lagi, id countdown ini ya. Jadi countdown ini si id-nya kita manipulasi lagi nilainya atau inner text-nya, get element by id countdown. Kita rubah inner text-nya sama dengan nilai countdown ini gitu. Jadi inner text-nya si yang ditampilin di HTML ini ya, di tag countdown ini adalah nilai inner text-nya sama dengan nilai countdown ini. Yang awalnya tadi 3, setelah 1 detik berkurang, masukin ke sini. Jadi dia bakal muter. Kalau masih di atas 0, berkurang lagi dan akan ditampilin lagi ya, seperti itu. Oke. Else kalau misalnya udah 0, kita akan clear intervalnya. Ini juga bawaannya JavaScript ya. Kita clear interval supaya dia nggak jadi minus ya. Karena kalau udah 0, kita bisa langsung clear supaya dia nggak jadi minus 1, minus 2 kayak gitu. Kita clear si nilai konstan ini. Nah, caranya seperti itu. Oke. Lalu kita ganti teksnya setelah beres, setelah jadi 0, kita ilangin inner text-nya. Jadi kita buat kosong seperti ini karena udah beres ya. Oke, terus kita mau buat satu, setelah countdown ini kita mau masuk ke nampilin resultnya atau hasilnya. Coba kita save dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita refresh, kalau kita pilih 1, nah 3, 2, 1 terus hilang gitu ya. 3, 2, 1 selanjutnya adalah nampilin hasilnya gitu ya. Sama seperti ini. Di sini 3, 2, 1, tapi fontnya kita perlu perbesar
dan nampilin hasil ini. Oke, kita rubah dulu CSS-nya sekarang. CSS untuk si countdown tadi ya. Jadi kita tadi udah si countdown, kita udah kasih kelas countdown. Coba kita panggil kelas ini ya, tick countdown. Kita rubah font size-nya, jadi saya rubah ke 48 pixel. Terus saya kasih margin ke atasnya, saya kasih margin 30 pixel lah, supaya agak jauh ya dengan atasnya. Terus saya mau buat bold juga, font weight-nya saya kasih bold gitu ya. Coba kita save, kita refresh lagi. Setelah dipilih, sekarang 321-nya lebih besar angkanya dan ada jarak ke atasnya, margin top ya, seperti itu. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita mau tampilin resultnya ya. Tadi result itu bagian yang ini ya, jadi setelah countdown tampilin hasilnya ini. Nah, di sini kita masukin logic gamenya ya teman-teman. Result itu kita masukin logic gamenya, dan kita akan panggil setelah countdownnya beres nih, kita akan panggil function lain, show result. Ini kita akan buat function baru, show result. Dan tadi kita masukin nih pilihan kita yang sebelumnya, yang tadi dipilih, kita masukin ke show result function ini ya. Jadi tadi pilihan kita ya, player choice, gunting, batu atau kertas, itu kita masukin ke parameter ini, masuk ke function ini, countdown, masukin lagi ke show result gitu. Nah, kita buat function baru sekarang, function show result gitu ya, dengan masukin parameter yang kita pilih tadi dari 3 pilihan, gunting, batu atau kertas. Oke. Dan kita juga akan pilihan kita itu tadi berdasarkan klik ya, berdasarkan on click. Nah, kalau pilihan komputer gimana gitu ya, pilihan komputer itu berdasarkan nilai random. Jadi kita akan menggunakan math random di sini ya, math random untuk memilih salah satu dari gunting, batu atau kertas gitu ya. Jadi math random itu kita pernah pelajari juga waktu kita belajar JavaScript ya. Teman-teman bisa, kalau mau lihat dasarnya atau mau belajar dasar JavaScript, teman-teman bisa ke channel belajar coding. Kalau teman-teman ini salah satu yang banyak ditonton juga ya, teman-teman bisa pelajarin dasar-dasarnya dari belajar JavaScript. Kalau teman-teman mau belajar dari awal banget HTML, CSS, JavaScript, bisa juga ya lihat dari sini. Saya udah jelaskan semua dasar-dasarnya di video ini. Nah, di sini kita akan pakai ya tadi math random, yang nilainya itu math random. Komputer akan secara acak ngeluarin angka dari 0 sampai ke 0,999 gitu ya, di bawah 1. Oke. Dan kita akan suruh komputer pilih dari array ya. Jadi kita akan buat constant di sini, choices. Ini untuk si komputer ya, komputer pilih. Yang di sini saya bikin array yang isinya gunting, pilihan untuk komputer, gunting, batu atau kertas gitu. Nah, array ini, nilai arraynya ini, array ini udah dibahas juga di JavaScript dasar. Array itu mulainya dari 0 ya, jadi ini elemen 0, elemen 1, elemen 2 gitu. Walaupun ini 3 angka, tapi kalau kita panggil elemen, misalnya kan choices 0, itu masuknya ke gunting, choices 1
itu batu kayak gitu. Nah, kita pilih 0, 1 atau 2 ini menggunakan math random ya. Jadi kita buat lagi constant computer di sini yang milih dari si choices ini. Pilihan komputer ini milih dari salah satu dari choices ini. Nah, pilihnya yang array keberapa ini pakai math random. Math random. Dan si math random ini karena nilainya 0 sampai 0,99 gitu ya. Jadi kita kali 3. Supaya bisa lebih mudah dimengerti, saya tunjukin ke teman-teman. Kita coba print dulu di console log ya. Print di console log untuk math random dulu deh. Kita print math random ya. Coba kita print di console log math random, kita save, balik ke sini, kita klik kanan inspect ya, kita lihat konsolnya, elemen tab konsol, coba kita klik salah satu supaya setelah ini dia panggil functionnya kan ya. Nah, dia tampilin ini, dia tampilin ini array kita, terus dia tampilin ini 0,2. 0,2 ini hasil dari math random gitu, hasil dari math random. Nah, nilainya itu kalau kita refresh lagi ya dan pilih salah satu lagi, nah sekarang munculnya 0,9. Kalau kita refresh lagi dia akan random antara 0 sampai 0,99. Kebetulan ini 0,9 lagi. Kita refresh lagi sekali lagi ya, sekarang 0,1. Jadi nilainya antara 0 sampai 0,99 gitu. Nah, terus kita mau kali 3. Kenapa kali 3? Supaya nilainya itu antara 0 sampai 2,7 gitu ya. Coba kita refresh. Jadi kita bisa pilih nanti antara 0 sampai, ini sekarang 2,5. Jadi nilainya itu berkisar karena kita punya 3 pilihan. Kita buat kali 3 supaya nilainya itu antara 0 sampai 2, sekian gitu ya. Nah, karena kita pilihan cuma punya 3, dan tadi kita array-nya itu antara array 0, elemen 0, 1 atau 2, kita buat si math random ini bulletin ke bawah pakai yang namanya math floor gitu. Nah, math floor ini untuk buat angkanya jadi bulat gitu ya. Gitu. Kalau teman-teman mau cek juga nilainya, sekarang di console log-nya saya tambahin nih math, saya buat lain-lain. Ini yang math random, saya copy ini aja yang udah dibuletin ke bawah. Floor itu ngebuletin ke bawah ya. Oke, sampai sini ya. Ini kebalik ya, kita kurungnya di sini. Oke, antara batas ini. Oke, kita copy segini. Coba kita save, kita lihat hasilnya seperti apa. Pilih salah satu supaya fungsinya kepanggil. Nah, ini yang hasil dari math random 2, yang setelah dikali 3. Kalau floor itu dibuletin ke bawah jadi angka 2 gitu ya, seperti itu. Nah, ini buat tadi kita tahu aja nilainya berapa. Sekarang saya bakal hapus, tapi intinya jadi dia bakal ngasilin nilai antara 0, 1 atau 2. Dan kalau 0 pilih dapatnya gunting, kalau 1
dapatnya batu, kalau 2 dapatnya kertas gitu ya. Oke, sekarang setelah kita dapat pilihan komputernya, kita akan tampilin pilihan komputernya. Oke, tadi ya setelah fungsi ini dipanggil, sekarang kita mau tampilin si blok result ini gitu ya. Nah, blok result ini saya akan kasih ID juga ya. Di sini saya akan kasih ID result container gitu ya. Yang awalnya tadi displaynya none atau ya nggak ditampilin gitu ya. Nah, setelah fungsi ini kepanggil tadi, setelah countdown ya 3 2 1, sekarang kita mau tampilin si result tadi itu. Oke, kita tampilin, kita panggil lagi dokumen get element by ID. Kita panggil si ID result container tadi, result container ya. Kita rubah ID-nya untuk nampilin si style-nya, style display-nya jadi blok. Jadi blok itu artinya jadi ditampilin gitu. Yang asalnya none atau hide jadi blok, jadi ditampilin ya. Coba kita save dulu. Sampai sini kita save. Ini udah nggak perlu, kita close, kita refresh. Pilih countdown-nya jalan 3 2 1. Nah, terus kamu komputer dan main laginya udah mulai kelihatan ya, udah ditampilin. Nah, terus kita mau keluarin sekarang gambar dari pilihan kita ya. Kita masukin lagi juga, kita panggil dokumen get element by ID. Kita panggil sekarang untuk ID player image-nya. Kita mau tampilin di sini. Ini elemen HTML image dimana kita mau keluarin gambarnya. Kita udah buat ID-nya tadi player img sama computer img ya. Player image dan computer image gitu. Nah, kita mau panggil ID-nya dan kita ubah gambarnya di situ. Player img-nya. Nah, kita ganti si source-nya, src-nya, karena gambar itu masuknya ke atribut src gitu. Nah, src-nya apa? Berdasarkan nilai player. Player ini adalah yang kita panggil. Ini parameter ya. Waktu kita panggil ini, on click gambarnya, dia masukin nilai player choice. Dan saya buat di sini player choice-nya atau nilainya sama dengan nama filenya, gunting.png gitu ya. Jadi keluarin pilihannya player ditambah dengan titik png supaya keluar gambarnya gitu. Yang komputer pun sama, saya copy sini, komputer img computer.png gitu ya. Coba kita save. Sekarang kita refresh lagi. Nah, sekarang keluar tapi gambarnya masih perlu dirubah stylenya. Oke, kita benerin sekarang style si gambarnya ya. Kita balik ke CSS-nya. Tadi nama kelasnya itu result dengan result image ya. Kalau kita lihat tadi ini kita kasih beberapa CSS-nya di sini. Kita mau kasih margin top dulu ya dari si resultnya buat ada jarak dengan di atasnya. Saya kasih 30 pixel gitu ya. Terus result image-nya kita kasih styling, kita kasih display-nya flex di sini. Display flex ini supaya kalau nanti screen-nya berubah gitu ya, dia akan
resolution screen-nya berubah, dia akan fleksibel, tampilannya lebih fleksibel mengikuti screen-nya gitu. Nah, saya kasih justify kontennya center ya. Terus di sini saya kasih result image ya. Tadi result image itu yang ini ya, result image, ini kelas result image, result images ya, ada S nya. Result images si gambarnya sama kayak yang di awal ya, kita kasih width-nya 100 pixel. Coba kita save. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, setelah dipilih countdown. Oke, terus hasilnya keluar ya. Nah, ini perlu gap antara dua gambarnya ini. Saya kasih gap di sini ya. Saya kasih gap 30 pixel. Saya kasih juga ini margin top, tambahin margin top lagi biar ada jarak dengan atasnya. Saya kasih 20 pixel ya. Coba kita save, balik lagi, kita refresh. Oke, nah udah keluar sekarang ya. Nah, tapi di sini pilihan kita udah keluar, pilihan komputer udah keluar, tapi hasilnya belum keluar. Nah, sekarang kita bikin logic ya untuk hasilnya. Kita balik ke code-nya. Nah, logic hasilnya teman-teman pasti tahu ya, kalau misalkan menang itu kalau kita pilihnya gunting, terus komputer pilihnya kertas, berarti kita menang gitu ya. Kalau kita batu terus komputer kertas gitu, berarti kita kalah ya. Dan kalau sama berarti seri. Nah, kita buat logiknya itu di sini. Kita buat dulu let resultnya ya. Let result ini untuk nyimpen kita menang atau kita kalah gitu. Result kita buat variabel untuk nyimpen nilai kita menang atau kita kalah, kamu menang atau kamu kalah. Awalnya kita buat kosong variabelnya dan nanti kita ubah nilainya. Oke, kita buat logiknya di sini pakai if else. If player ini nilai yang kita pilih ya, gunting, batu atau kertas, sama dengan komputer gitu ya, sama dengan pilihan komputer, artinya resultnya seri. Nah, ini kita buat dulu yang serinya dulu. Tuh, kita buat yang serinya dulu. Kalau sama pilihan saya dengan pilihan komputer sama, artinya seri. Kalau else if lagi. Nah, sekarang saya bikin kondisi yang untuk kita menang ya. Kondisi kita menang itu adalah kalau player sama dengan gunting dan kita gunting dan komputer itu sama dengan kertas. Kalau kita gunting komputer kertas, artinya kita menang. Atau kita langsung buat masukin semua kondisinya di sini. Kita menang kalau gimana aja. Kalau kita sama dengan kondisi lainnya, kalau kita batu gitu ya. Kalau kita batu dan komputer gunting, itu kita menang juga ya. Terus kondisi lainnya, kalau kita kertas gitu ya dan si komputer
batu. Nah, tiga kondisi ini sekarang else-nya ini kondisi ya, di dalam tanda kurung ini kondisi, dan di dalam kurung kurawal ini apa yang terjadi. Kalau kondisinya terpenuhi tiga ini atau ya, kita gunting komputer kertas, atau kita batu komputer gunting, atau kita kertas komputer batu. Kalau salah satu dari kondisi ini terjadi, resultnya kita isi dengan kamu menang gitu. Itu kondisi menang. Terus kalau menang, si skornya itu bertambah ya. Kita tadi ada bikin player score di awal banget. Player score awalnya 0. Nah, kita tambahin player score-nya plus, artinya nambah 1 kalau plus seperti ini. Karena kalau kita menang, player score kita nambah gitu ya. Else, selain daripada itu, selain seri atau selain kita menang, ya berarti kita kalah gitu. Resultnya adalah kamu kalah gitu ya. Dan kalau kita kalah, artinya computer score itu nambah. Jadi skornya buat komputer kalau kita kalah ya. Coba kita save. Nah, ini logic gamenya ya. Nah, terus tadi kita punya section ini ya, game result. Nah, si resultnya itu kita masukin ke sini. Kita tadi udah buat dulu game result di atas si button. Sekarang belum kelihatan ya, tapi kita bakal ubah isi dari H2 ini dengan panggil ID-nya. ID-nya adalah game result gitu. Nah, kita panggil menggunakan get element by ID ya. Dokumen get element by ID, kita panggil si game result, ID game result. Oke, kita ganti inner text-nya supaya isi teks H2 itu dengan result gitu. Result ini adalah isi dari tadi, bisa seri, bisa kamu menang atau kamu kalah gitu ya. Coba kita save, kita refresh. Sekarang saya pilih batu, secara random komputer pilih batu juga. Nah, keluar nih hasilnya seri kayak gitu. Nah, tapi waktu klik main lagi pun nih nggak terjadi apa-apa nih, belum terjadi apa-apa. Kita harus buat juga functionnya, dan skornya ini belum nambah, masih 0. Nah, kita buat juga situ. Gimana cara masukin skornya? Tadi setelah kita update nih, kalau kita menang skornya nambah, kalau kita kalah komputer skornya nambah gitu ya. Nah, kita ganti si skornya, karena di awal tadi skor itu masih 0 ya, waktu kita awal buat mana tadi ini ya, awal komputer score, player score itu 0. Kita harus rubah juga nih inner text-nya dengan angka yang udah diupdate gitu, skor yang udah diupdate. Oke, kita panggil lagi ID-nya, dokumen get element by ID player score gitu ya. Player score kita ganti inner text-nya dengan nilai player score, nilai yang udah diupdate gitu. Dan sama dengan yang komputer, ini computer score diisi dengan nilai komputer score yang udah diupdate gitu ya. Coba kita save sekarang, kita refresh. Sekarang saya pilih kertas, countdown jalan, komputer pilih kertas juga, seri gitu. Nah, coba. Nah, setelah main lagi, ini masih belum ke reset ya gamenya ya.
Oke, karena setelah kita reset itu si displaynya berubah ya. Oke, jadi kita bikin nih function. Kalau diklik itu apa yang terjadi adalah ngereset gamenya. Jadi di sini saya di button ini saya akan kasih on click reset game. Saya bikin function di sini reset game ya, dan kita tulis functionnya di sini, function untuk nge-reset game, function reset game. Reset game ini ngapain? Dia akan panggil lagi get element by ID untuk si pilihannya ditampilin lagi ya. Tadi si choice container. Jadi setelah kita main lagi, kita reset, si pilihan ini harus ditampilin lagi gitu. Dan kita panggil ID-nya ini menggunakan ID choice container. Choice container ini stylenya kita balikin, kita tampilin lagi ya, choice container style display untuk tampilin lagi, blok lagi ya. Oke. Terus yang si resultnya kebalikannya, resultnya atau yang hasilnya kita buat jadi none, sebaliknya. Coba kita save, kita refresh. Nah, terus kalau kita main lagi, dia balik lagi ke sini dan resultnya disembunyikan. Nah, skornya tadi udah ke-update ya. Kita menang, skor kita nambah. Nah, seperti itu teman-teman. Ini udah jadi gamenya ya. Kita bisa mainin. Saya pilih gunting 321 komputer secara random, pilih kertas, dan kita menang. Ya, seperti itu teman-teman. Kita udah beres bikin code-nya. Kalau kita lihat di sini ada totalnya 143 line ya. Nggak banyak, cukup simple. Semua CSS-nya, HTML-nya, dan JavaScript-nya saya simpan di satu file. Dengan code seperti ini kita udah bisa bikin game yang menarik ya, yang bisa kita mainin juga kalau lagi iseng, dan bisa nge-track skornya juga, seperti itu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di komen. See you in the next video. Thanks for watching this video. God bless you.